Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hudahu ila qiyamisa wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat urgen untuk kita pahami dalam rangka untuk menyambut yaitu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Namun sebelum kita membahas tema yang akan kita sampaikan pada sore hari ini, perlu kita sampaikan bahwasanya hendaknya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan nikmat sehat di dalam kondisi di mana kita pada saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita saja, namun adalah secara mendunia. Sehingga kita mengalami yaitu pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita yang kita cintai, dari negeri-negeri umat Islam dan dari dunia secara umum. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sebuah tema dalam rangka untuk mempersiapkan diri dengan kedatangan insyaallah 2 hari lagi secara hisab. Itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh dengan keberkahan, yaitu adalah tema bagaimana menggapai keberkahan Ramadan atau menggapai keberkahan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana kita ini dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa hari, baik berupa pekan ataupun bulan ataupun tahun yang terus berganti. Tiada lain adalah maksudnya untuk mengganti hari-hari kita atau mungkin pekan-pekan kita ataupun bulan-bulan kita yang mungkin pernah kita sia-siakan. Dan Ramadan itu tiada lain adalah untuk mengganti itu semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya ataupun dengan ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita akan kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan dari bulan suci Ramadan. Kita ambil contoh sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, hadis nomor 8991, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda memberi kabar gembira para sahabatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap datang Ramadan beliau adalah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Tentu hal ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira, ini berarti menunjukkan ada sesuatu yang sangat menggembirakan, yang menyenangkan bagi para sahabat. Beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Semua orang mungkin tahu akan bulan Ramadan. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan bagaimana Rasulullah mengingatkan akan yang namanya kebaikan dari Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Berkah itu kalau secara bahasa itu al-barakah, itu adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Jadi Ramadan itu datang dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Yang ini nanti kita akan bahas. Apa sih kebaikan Ramadan itu? Yang pertama di dalam hadis ini,
ufturidu alaikum siyamu. Ramadan itu adalah bulan diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kebaikan Ramadan yang pertama. Ramadan adalah bulan di mana umat Islam ya diwajibkan untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutuplah di bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim. Jadi pintu-pintu surga ya yang ada 8 itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan para setan. Setan di sini jelaskan dalam hadis yang lain itulah setan dari jin. Jadi bukan setan dari manusia. Kenapa? Karena realitanya di dalam kehidupan kita Ramadan itu tetap masih banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat. Menunjukkan bahwasanya realitanya setan itu dibelenggu, tapi kok manusianya masih bisa jahat. Itu karena memang manusia di situ adalah apa? Tidak masuk di sini. Bukan setan manusia yang dimaksud, adalah setan dari bangsa jin. Nanti ada dalam sebuah hadis. Wa tughallu fihi syayatin. Jadi dibelenggulah di bulan Ramadan itu para setan dari bangsa jin. Sehingga apa? Sehingga setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa dan maksiat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah bulan waktu yang sangat baik untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita bisa melihat antusias dari masyarakat itu di bulan Ramadan tentu adalah lebih dengan antusias pada bulan-bulan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu ketika menyambut Ramadan itu dengan begitu meriah. Sehingga masjid itu betul-betul bisa ramai. Walaupun di saat sekarang mungkin ya karena ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan tarawih, itu adalah kondisi ya suatu kondisi yang memang sedang terjadi. Tapi ya secara umum bahwasanya Ramadan itu datang ya, maka apa? Manusia itu adalah umat Islam itu siap untuk menyambutnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa alasannya? Yang pertama adalah para setan yang biasa menggoda manusia setiap harinya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Pada malam ya, Ramadan itu ada satu malam dinamakan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan barang siapa yang terhalangi dari kebaikan Ramadan, maka apa? Maka dialah kebaikan dari Lailatul Qadar. Ya, jadi barang siapa yang terhalangi dari satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar tersebut, maka kata Rasulullah faqad hurima, maka dia itu telah terhalangi dari kebaikan. Ya, karena apa? Ini momentum yang luar biasa yang nanti insya Allah akan kita jelaskan. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah bahwasanya setiap datang Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar, ya, kabar gembira kepada para sahabatnya dalam rangka untuk memotivasi para sahabat agar begitu antusias, ya, semangat untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis tersebut bisa kita ambil faedah bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Apa di antara bentuk kebaikan? Dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya ufturidu alaikum siyamu. Yang pertama kebaikan atau keberkahan Ramadan yang harus kita gapai. Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Nah, ini adalah apa? Satu bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian.
Jadi ibadah puasa itu ibadah yang kuno. Maksudnya kuno itu adalah dari zaman dulu sudah ada. Setiap nabi itu punya puasa. Cuma cara puasanya itu berbeda-beda setiap nabi atau setiap umat. Kalau umat Islam itu difokuskan puasanya itu di 1 bulan full, itu di bulan Ramadan. Berbeda dengan puasa Nabi Daud. Kalau Nabi Daud puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ya, jadi apa? Caranya yang beda, tapi mereka tetap punya ibadah yang namanya puasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah untuk membentuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dilatih berpuasa itu oleh Allah, tujuannya apa? Endingnya apa? Itu tiada lain adalah supaya mereka itu setelah Ramadan, setelah puasa berlalu itu menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau saya kasih gambaran begini. Kalau kita ini ingin melihat dari yang namanya puasa itu membentuk yang namanya pribadi yang bertakwa, itu kita bisa ambil contoh sampel gitu ya. Anda kalau bisa memperhatikan bagaimana ya perubahan ya bentuk dari ulat bisa menjadi kupu-kupu ya, itu akan kita bisa mengambil satu hikmah ya. Apa itu puasa? Kita ambil contoh ulat ya. Jadi ulat itu ketika dia mau jadi kupu-kupu, maka prosesnya ketika masih jadi ulat makan terus, merusak sifatnya, makan dedaunan sekenyangnya. Ketika sudah waktunya dia jadi kepompong, dia makan sebanyak mungkin, kemudian berubah menjadi kepompong. Ketika dia menjadi kepompong, maka apa? Maka selama dia jadi kepompong, maka dia tidak makan, tidak minum. Itulah puasa. Itulah puasa. Setelah itu jadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu ya, kupu-kupu muda, kemudian jadi kupu-kupu tua, ya kan gitu. Namun kita bisa apa? Kita bisa melihat perjalanan dari ulat menjadi kupu-kupu. Kita akan bisa membedakan. Ketika masih jadi ulat, maka sifatnya merusak ya, makan ya semaunya, merusak, ya kan gitu. Kemudian ketika dia sudah jadi kupu-kupu, maka lain. Kalau dulu ketika masih ulat, makanannya dedaunan, sembarangan, merusak. Kalau sudah jadi kupu-kupu, maka dia makannya sudah beda. Di mana dia adalah apa? Makanannya adalah sari madu, bunga. Ya. Sifatnya kalau kupu-kupu sudah tidak merusak lagi. Tapi dia adalah apa? Membantu, memberikan kebaikan. Hingga di suatu bunga dalam rangka untuk menyambut mengambil makanan, tapi dia juga membantu penyerbukan. Ya, dia hinggap di dahan ranting yang kecil, ya, tidak rontok, tidak hancur. Tapi beda dengan ulat. Kalau ulat merusak. Nah, ini adalah pribadi yang takwa itu kayak begitu gambarannya. Kalau kita dilatih berpuasa, itu mediasinya, ya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Sehingga puasa itu bukan menyengsarakan, tapi puasa itu justru adalah membawa kebaikan. Apa di antara kebaikan dari puasa itu, atau fadilah, atau keutamaan dari puasa itu? Kita bisa ambil contoh di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwasanya puasa itu akan menjadi perisai, ya, perisai seorang muslim dari api neraka. Jadi cara kita membentengi diri kita supaya tidak dijilat oleh api neraka, tidak dimasukkan dalam neraka Allah, diantaranya adalah puasa. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman itu, di mana Allah mengatakan wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Jadi puasa itu adalah melindungi, namanya perisai itu adalah pelindung. Melindungi kita kalau dalam peperangan ya, kayak seperti tameng, seperti baju besi, itu adalah perisai. Yang mana apa? Itu akan melindungi ya seorang prajurit itu dari yang namanya apa? Mungkin dari anak panah, dari tebasan pedang, terlindungi. Ya. Begitu pula puasa itu adalah salah satu media ibadah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk menjadi pelindung diri seorang muslim, seorang mukmin dari jilatan api neraka. Nah, ini adalah luar biasa. Ini puasa. Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Jadi barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah.
orang sedang berjihad, ya, dia itu berpuasa di jalan Allah. Ba'adallahu wajhahu anin nar, maka Allah akan jauhkan wajahnya dia dari api neraka sab'ina kharifan, sejauh yaitu adalah perjalanan 70 tahun. Masya Allah, 70 musim. Oh, ini kan luar biasa. Satu kali puasa tapi bisa menjauhkan orang itu sejauh perjalanan 70 tahun, ya. Dia ya melakukan perjalanan 70 tahun, itu jaraknya kira-kira berapa kilo? Ya, itu jarak ya antara api neraka dengan orang yang berpuasa cuma satu kali saja. Sehingga apa? Sehingga puasa itu tidak menyengsarakan, tapi justru datang membawa kebaikan. Kalau kita ini benar-benar mukmin, kalau kita ini benar-benar adalah muslim. Yang kedua, puasa itu adalah memberikan kebaikan apa? Puasa itu pemberi syafaat. Jadi kalau kita itu nanti di akhirat, ketika sudah dalam proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihisab amal-amal kita, kemudian kita nanti adalah apa? Di antaranya itu adalah kita ini akan apa? Sangat berharap yang namanya syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa memberi syafaat itu adalah apa? Puasa kita. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Imam Ahmad, ya, dari Imam Ahmad, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu akan bisa memberi syafaat bagi apa? Bagi orang yang melakukannya. Kalau dia ahli puasa, kalau dia itu ahli Quran, maka apa? Al-Qur'annya, puasanya akan memberikan syafaatnya. Yaqulu siyamu, puasa itu akan mengatakan, ay Rabbi. Mungkin kalau bahasa logika kita, apa mungkin puasa itu kan suatu apa? Suatu amalan yang dia itu adalah apa? Abstrak gitu. Kok bisa ngomong? Kita dalam bahasa kita begini. Yang namanya Allah itu kalau sudah berkehendak, Allah itu maha kuasa, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seperti itu, di dalam sebuah hadis sahih itu juga diriwayatkan kematian yang bagi kita ini namanya mati itu kan sesuatu yang abstrak, kan begitu. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti kematian itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sebuah hadis sahih diserupakan oleh Allah dengan seekor domba yang lalu disembelih oleh malaikat. Ya, jadi apa? Jadi kalau sudah bicara masalah kekuasaan Allah, Allah itu adalah kekuasaannya tiada batas. Ya, jadi tiada batas. Makanya Pak, maka nanti puasa itu akan berbicara langsung dengan Allah, memberikan syafaat, minta izin untuk bisa memberi syafaat. Di mana puasa tadi mengatakan yaqulu siyamu, puasa berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mencegah, menghalangi orang ini ya dari makan dan dari syahwat di waktu siang harinya. Fasafiqni fi, berilah aku hak untuk bisa memberi syafaat terhadap orang tersebut, wahai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dikasih hak. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Qur'an pun akan berkata, mana'tuhu an-nauma bil lail fasafiqni fi. Al-Quran mengatakan, ya Allah, ya aku ya telah menghalangi orang tersebut itu dari tidur lelapnya di waktu malam, karena dia itu ingin sholat malam dengan membaca Al-Quran. Ya, fasafiqni fi, maka berilah aku hak untuk memberi syafaat. Qala, maka kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini, fayasfa'ani, maka kemudian keduanya adalah diberi hak untuk memberi syafaat. Jadi apa? Puasa sebagai salah satu amal ibadah yang dia itu nanti akan bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang melakukannya. Ini keutamaan dari puasa yang kedua, atau faedah, manfaat dari puasa. Jadi puasa itu bukan menyengsarakan, tapi justru membawa kebaikan. Yang ketiga, puasa itu meraih pahala berlipat ganda dan akan meraih kebahagiaan. Orang yang suka berpuasa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Begitu pula orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan.
Bahagia di dunianya, bahagia di akhiratnya. Kita ambil contoh dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu amali bini Adam yudha'af. Setiap amal anak cucu Adam, setiap amal manusia ya, itu dilipat gandakan oleh Allah. Amal kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Karim, Maha Pemurah. Di antara bentuk ya kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pemurah, itu di antara bentuknya apa? Allah itu melipat gandakan setiap amal kebaikan. Tapi kalau amal keburukan nggak pernah dilipat gandakan oleh Allah. Ini rahmat Allah. Al-hasanatu asru amsalihha ila sab'ati mi'ati dzikfin. Satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, yaitu adalah 10 kali lipatnya, ila sab'ati mi'ati dzikfin, hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Satu kebaikan paling tidak dikasih apa? Dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Standar biasa amal selain puasa itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700. Tapi kata Allah, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana atsibi, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu li, puasa itu untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana atsibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya puasa itu untuk Allah itu maksudnya gimana? Ibadah yang benar-benar ikhlas. Itu adalah ibadah puasa. Motif orang kalau puasa Ramadan itu nggak ada yang lain kecuali motif apa? Tujuannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang niatnya benar itu kayak begitu. Nggak bisa dibohongi. Karena kalau andai kata kita jumpai begini, ada orang ketika sendirian puasa, tapi ketika di keramaian puasa, tapi ketika sendirian tidak, itu namanya orang nggak puasa. Kalau orang puasa itu sendirian dan dalam keramaian pun dia tetap puasa. Sehingga apa? Sehingga orang yang benar-benar bisa ikhlas di dalam beramal itu dia adalah puasa. Kalau orang sholat itu masih kadang tujuannya banyak. Ada kalanya orang sholat ya kelihatannya khusyuk ya, tapi ternyata apa? Khusyuknya dia itu adalah tidak ikhlas, ada motif yang lain. Contoh, semua ada seorang pemuda sholat khusyuk ya, pertamanya biasa aja, tapi ketika ada orang di belakangnya dia khusyuk. Kenapa dia khusyuk? Ternyata orang yang datang di belakang dia itu adalah calon mertuanya. Sehingga apa? Motifnya dia akhirnya jadi khusyuk. Kenapa? Dilihat oleh calon mertua. Biar calon mertuanya itu melihat, calon menantuku ini adalah apa? Orang yang sholatnya Masya Allah khusyuk. Lihat itu. Biar apa? Mau tambah memotivasi ya, calon mertua tersebut itu semakin mantap. Oh, ini adalah menantu, calon menantu yang idaman, kan gitu. Ada motif yang lain, walaupun itu ibadah yang utama, tapi ternyata ada niat yang lain. Tapi kalau puasa, tidak ada motif yang lain. Tapi kalau orang itu dalam keramaian puasa, tapi di rumah tuh makan, kan nggak ada yang tahu, ya. Sehingga apa? Bisa aja dia membohongi manusia, tapi dia nggak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu benar-benar puasa, maka apa? Ibadah puasa itu pasti tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tulus ikhlas karena Allah, Allah sendiri yang akan membalas. Kenapa? Allah Maha Pemurah. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, di mana hamba tersebut itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, minumannya, min ajli, karenaku. Orang kalau puasa itu kan apa? Dia karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan makan, minum dan yang membatalkan puasa karena Allah. Lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu dua kebahagiaan. Jadi kalau orang itu puasa, itu dia memiliki dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Farahatun inda fitri, kebahagiaan ketika dia mau berbuka. Ya. Ketika dia mau berbuka, sore kita mau berbuka, seneng. Ya. Jadi kalau kita mau berbuka itu walaupun orang tua, walaupun anak-anak itu kan seneng, bahagia. Ya. Karena seharian menahan yang namanya rasa haus, rasa yang namanya lapar. Tapi ketika kita ini sudah sudah mendekati waktu maghrib, maka kita senang, kita bahagia. Kan begitu.
Ya, sehingga apa? Ini adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah diantaranya apa? Datangnya Idul Fitri. Maka kita bisa melihat senangnya masyarakat Muslim itu ketika Idul Fitri, itu bagian dari kebahagiaan dan layak untuk berbahagia. Kemudian yang kedua, kebahagiaan wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia akan dikasih balasan oleh Allah yang berlipat ganda dari hasil ibadah puasanya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan dari puasa itu, bahwasanya benar-benar Ramadan itu membawa kebahagiaan. Kenapa? Datang dengan membawa puasa. Puasa memiliki memiliki yang faedah-faedah yang luar biasa. Yang keempat adalah dari keutamaan puasa itu adalah kunci pintu surga, ya. Itu diantaranya adalah puasa, sehingga dinamakan royan. Royan itu kalau bahasa kita itu adalah segar, ya. Kenapa? Karena orang puasa itu kehausan, ya, rasa lapar, dahaga, sehingga apa? Layak dan pantas, ya, dibalas dengan balasan setimpal. Itu apa? Pintu surganya dinamakan royan. Royan itu artinya dari arroy. Roy itu artinya segar. Nah, siapa? Ini keutamaan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Di mana orang-orang yang puasa itu nanti akan masuk lewat pintu tersebut nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, di mana tidak akan ada seorang pun selain ahli puasa masuk lewat pintu tersebut. Jadi yang masuk pintu royan itu hanya orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu, dikatakan oleh para malaikat, oleh malaikat yang menjaga, aina shaimun, siapa mana orang-orang yang ahli puasa. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairu. Lalu kemudian yang ahli puasa itu segera bangkit, segera yang namanya bangun menuju pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satu pun selain mereka itu yang akan masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kalau mereka sudah masuk semuanya, ahli puasa sudah masuk lewat pintu royan, maka kemudian ditutuplah pintu tersebut dan tidak dibuka kembali. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari keutamaan puasa itu akan meraih ampunan dan ampunan dari dosa. Jadi kalau orang itu berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi kalau kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan, berharap pahala kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang dia itu qiyamul lail, ya, pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Nah, ini adalah kebaikan yang kita bahas. Pertama, keberkahan dari Ramadan itu adalah Ramadan adalah bulan puasa, yang mana puasa itu memiliki keistimewaan-keistimewaan di antara yang kita sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keberkahan Ramadan yang kedua itu apa? Pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana para setan dari bangsa jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga makna dari hadis tersebut itu ada dua makna. Kalau dikatakan oleh para ulama, ada yang memaknai itu makna zahir, di mana setan itu memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itu menjelaskan makna hakiki, di mana memang pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu beneran. Ya, ini makna zahirnya, dan inilah yang banyak diikuti oleh mayoritas dari para ulama. Memang benar-benar setan itu dibelenggu,
dengan bukti nyata ketika kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu kalau di bulan Ramadan itu tidak pernah terpikir untuk berbuat dosa dan maksiat. Semuanya itu fokus untuk melakukan kebaikan. Ya, yang jauh berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa kita ini yang namanya ingin melakukan kebaikan itu masya Allah berat. Tapi kalau Ramadan itu bisa yang namanya kita jumpai benar-benar orang itu adalah termotivasi kuat untuk melakukan kebaikan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan ini adalah makna kinayah, makna bahasa kiasan. Maksudnya bahwasanya Ramadan itu datang dengan membawa kebaikan. Amal kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, amal keburukan itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya juga realita di mana Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, ya, yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu keberkahan yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Setan dibelenggu oleh Allah. Kemudian keutamaan yang lain atau keberkahan dari Ramadan itu adalah di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Malam itu dia adalah malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadri. Ya. Sehingga namanya Lailatul Qadri itu malam keagungan, malam yang kemuliaan. Sehingga ulama itu kan mengatakan Lailatul Qadri. Kalau kita Lailatul Qadri, ya berarti malam keagungan. Kenapa malam itu dinamakan malam keagungan? Ulama menjelaskan ada beberapa alasan kenapa itu dinamakan malam malam penuh dengan yang namanya keagungan, ya, penuh dengan kebaikan, dinamakan al-qadru, ya, al-azamatu, keagungan, kemuliaan. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan karena pada malam itu atau malam penuh kemuliaan. Karena pada malam itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam surat Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di mana para malaikat itu adalah para malaikat dan malaikat Jibril itu turun pada malam Lailatul Qadar. Turun kemana? Ke dunia. Ya, memenuhi dunia ini. Biidzni rabbihim dengan izin Rabbnya, dengan izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin untuk mengatur segala urusan. Maksudnya apa? Jadi malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadri, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh keagungan, karena malam itu adalah para malaikat, ya, dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Sehingga malamnya itu adalah benar-benar penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesejahteraan. Sehingga para ulama itu menjelaskan ciri di antara malam Lailatul Qadar itu di antara malamnya itu hening, sunyi, ya, benar-benar itu kekhusyuan, ya. Jadi malam penuh dengan kekhusyuan. Yang mana di dalam sebuah hadis itu paginya itu ditandai dengan matahari itu terbit dengan cerah namun tidak menyilaukan. Ya. Kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama itu karena Karena banyak terhalangi oleh sayap-sayap malaikat yang kembali ke yang namanya adalah ke langit. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemudian Itu makna yang pertama. Jadi malam yang penuh dengan kemuliaan dan penuh keagungan. Sehingga dikatakan dalam ayat tadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua itu dijelaskan oleh para ulama, ya, ketika menafsirkan surat Ad-Dukhan ayat 4 dan sampai 5 seperti Imam Qatadah, ya, dan lainnya itu menjelaskan kenapa dinamakan malam keagungan, malam kemuliaan, karena pada malam Lailatul Qadar itulah malam penentuan takdir tahunan. Jadi takdir 1 tahun ke depan itu akan ditentukan oleh Allah sebagai bentuk penjelasan rincian dari takdir azali itu adalah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5, Allah berfirman,
fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi pada malam itu dijelaskan segala urusan. Jadi segala urusan itu adalah dijelaskan, ya. Di antaranya apa? Kata Abdullah bin Abbas, seorang penafsir Al-Qur'an dari generasi sahabat, itu di antara tentang masalah hidup, mati, rizki, baik dan buruk dan sebagainya, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tersebut. Amran min indina inna kunna mursilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala urusan besar dari sisi kami. Urusan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami adalah apa yang mengutus rasul-rasul tersebut. Nah, ini sangat jelas. Jadi sehingga malam itu adalah malam yang penuh dengan keagungan, malam yang penuh dengan kebaikan, sehingga seyogyanya kita sebagai seorang muslim dan mukmin ini menggunakan malam tersebut itu dengan sebaik mungkin. Karena malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu ma'asyiral muslimin, kalau andai kata kita jadikan tahun itu 83 tahun lebih. Coba bayangkan, sekali kita melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, nilainya seakan-akan kita ini melakukan kebaikan 83 tahun. Ini bonus yang Allah berikan kepada kita, yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Ini hanya pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keberkahan dari Ramadan itu adalah syahrul maghfirah wa takfirid dzunub wasayyi'at. Jadi Ramadan itu adalah bulan, ya, ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 233 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Jadi salat 5 waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun. Itu sebagai pelebur dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Idza istanabal kaba'ir, selagi orang tersebut itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ramadan hingga Ramadan berikutnya berarti menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara keduanya. Ini adalah keberkahan dari bulan suci Ramadan. Jumat hingga Jumat berikutnya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil di antara kedua Jumat tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga ini menjadi sebuah keberkahan. Di dalam hadis yang lain juga sangat banyak sekali tentang istilahnya adalah bulan ampunan ini, seperti ketika kita sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi tentang yaitu puasa, tentang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, itu semuanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Sehingga karena itu ma'asyiral muslimin, bahwasanya di antara ciri orang yang beruntung dengan Ramadan itu adalah orang yang bertemu Ramadan dan setelah perginya Ramadan dosa-dosanya itu bisa diampuni. Tapi kalau sampai dia ketemu Ramadan hingga Ramadan itu berlalu kok sampai dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka itu termasuk orang yang merugi. Kita ambil contoh dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ya, di mana hadis ini adalah hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Ragima an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Rugilah, ya, seseorang ketika namaku disebut di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Ini termasuk ciri orang yang rugi. Di dalam hadis yang lain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ketika naik mimbar itu Rasul belum mengucapkan apapun, dia sudah mengucapkan amin 3 kali. Amin. Amin, amin. Sehingga ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengamini sedangkan Anda belum ngomong apapun?" Maka apa? Rasul bercerita, tadi Jibril itu mendoakan, ya, kepada 3 orang dan aku amini. Apa doanya tadi? Hadis ini, yaitu bahwasanya apa? Rasul mengatakan, rugilah seseorang di mana nama Rasulullah disebut, ya, dia tidak bersolawat kepada Nabi. Maka kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang taat kepada
yang namanya ajarannya Rasulullah, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi. Wa raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaqa qabla ayyub farala. Rugilah seseorang di mana Ramadan, ya, dia memasuki bulan Ramadan, summan salaqa, hingga Ramadan itu berlalu, qabla ayyub faralahu, ya, hingga dosa-dosanya belum diampuni, ya. Ramadan datang sampai Ramadan berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, justru melakukan dosa dan maksiat di Ramadan. Maka ini adalah orang-orang yang merugi. Wa raghima an rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Ya, ketiga kata Rasul yang rugi adalah, rugilah seseorang dia menjumpai kedua orang tuanya di sisinya, ya, menjumpai usia tua, ya. Jadi kalau seorang anak menjumpai kedua orang tuanya usia sepuh, usia tua, ya, namun kedua orang tuanya itu tidak bisa memasukkan anak tersebut ke dalam surga, itu adalah orang yang merugi. Kenapa? Orang tua kita ini adalah pintu surga kita yang terdekat dan yang tercepat. Nah, sehingga apa? Sehingga kembali kepada pembahasan kita ma'asyiral muslimin, bahwa Ramadan itu adalah bulan ampunan. Kemudian di antara keberkahan dari Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, jadi apa? Ramadan itu Allah turunkan, ya, Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unsila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda. Ini jelas. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unsila fil Qur'an." Jadi bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an. Cuma yang perlu kita pahami ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ya, dan ulama-ulama yang lainnya dari generasi sahabat ataupun yang lainnya, beliau menjelaskan, "Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya." Jadi Al-Qur'an itu, turunnya Al-Qur'an itu memiliki dua proses. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Qur'an secara totalitas dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah minas sama'id dunya, yaitu ke langit dunia, ya. Jadi langit yang pertama di situ ada tempat dinamakan Baitul Izzah. Ya, dinamakan Baitul Izzah. Yaitu apa? Rumah kemuliaan, keagungan. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an secara totalitas dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu ke Baitul Izzah. Itu adalah apa? Itu disepakati oleh para ulama, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian apa? Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qadr, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an secara totalitas itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian barulah proses dari langit dunia itu kepada Nabi Muhammad itu adalah tidak totalitas, tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa dan konteks ketika itu, berlangsung dari mulai Nabi Muhammad diutus jadi nabi, ya, sampai beliau wafat sekitar 23 tahun, dan itu disepakati oleh para ulama, tidak semuanya di bulan Ramadan. Tidak semuanya di malam hari, ada yang di malam hari, ada yang di siang hari, ada yang di pagi hari, ada yang di sore hari, ada yang di bulan Ramadan, ada yang di bulan lain. Itu adalah apa? Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ya, alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini keberkahan dari Ramadan, di mana Ramadan lah Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, bahkan wahyu yang pertama pun turun disepakati oleh para ulama itu adalah pada bulan Ramadan. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama itu nuzulul Quran, ya,
wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan atau tanggal 21 Ramadan atau tanggal berapa? Itulah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara keberkahan dari Ramadan itu adalah syahrul itqi minan nar. Ramadan itu adalah bulan kebebasan dari api neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan pada malam-malam Ramadan itu adalah hamba-hambanya dari api neraka. Hal ini sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan subbidatis syayatin." Jika di awal malam dari Ramadan, para setan itu dibelenggu. Ya, wa maradatul jin. Jadi para setan dibelenggu dan jin-jin pembangkang itu juga dibelenggu oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun, dan dibukalah pintu-pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa nada munadin, dan seorang penyeru, ya, dia menyerukan, itu malaikat menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, menghadaplah, Ramadan sudah datang kepadamu, ya, sambutlah dengan sebaik mungkin, isilah dengan sebaik mungkin, aqbil, menghadaplah, Ramadan sudah datang kepadamu. Wa ya baghiyas syarri aksir, wahai pencari keburukan, kurangi, ya, dosa dan maksiatmu. Ini Ramadan, bulan yang mulia. Walillahi utaqa'um minan nar, dan Allah itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba, ya, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu adalah di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Nah, ini adalah keberkahan, ya, dari Ramadan. Sehingga apa? Sehingga layak untuk kita gapai. Jangan sampai Ramadan kita nodai dengan dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara keberkahan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Kita dilatih oleh Allah Ramadan dengan puasa itu untuk melatih kesabaran. Ya, jadi puasa itu kan karena makna sabar itu al-habsu. Sabar itu intinya maknanya itu al-habsu, yaitu menahan diri. Dan puasa itu adalah habsu, yaitu menahan apa? Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sehingga kalau dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, dan ini hadis dikatakan adalah hadis sahih li ghairi, Rasulullah SAW mengatakan wasaumu nisfus sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. Ya, karena apa? Karena sabar itu kan intinya ada tiga, gitu kan? Ada tiga, ya. Kalau secara umum ya bisa sebagian ulama mengatakan ada tiga, kemudian ada yang dua, kan gitu. Kalau yang mengatakan bahwa hadis ini adalah separuh dari kesabaran itu puasa. Karena apa? Ini berarti ulama mengatakan sabar itu ada dua. Sabar untuk menjalankan ketaatan atau sabar untuk menjauhi larangan. Dan puasa adalah sabar dalam menjauhi larangan. Ya, siapa? Separuh dari kesabaran itu ada pada puasa. Sehingga apa? Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan garansi bagi orang-orang yang bisa bersabar, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan. Maka apa? Maka balasannya tiada adalah surga. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi balasannya, ya, bighairi hisabin, dengan tanpa balasan. Ya, maksudnya apa? Dengan tanpa hitungan kembali. Ya, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ini adalah balasan dari orang-orang yang bersabar. Sehingga oleh karena itu bulan puasa adalah bulan bersabar. Maka mari kita berlatih sabar. Apalagi pada saat ini insya Allah kita akan mengalami kondisi Ramadan kita berbeda dengan Ramadan tahun lalu, ya, dimana kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini akan melatih kita semakin bersabar, ya, semakin bersabar.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dari Ramadan atau keberkahan dari Ramadan, Ramadan itu adalah syahrul doa. Ramadan itu adalah bulan berdoa, bulan untuk memperbanyak doa. Sehingga apa? Sehingga mari kita gunakan Ramadan kita ini ya benar-benar untuk memperbanyak doa. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya menuturkan di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah 186. Jadi Allah menyebutkan tentang puasa ya, tentang masalah puasa, tapi kemudian Allah menyela-nyela setelah masalah puasa itu Allah menyebutkan tentang ayat untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka jelaskan kepada mereka sesungguhnya aku adalah sangat dekat dengan hambaku. Aku ini sangat dekat untuk mengabulkan permintaan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Semua doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita ini mustajab indallah, ya. Doa-doa kita ini akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat dengan hadis, ya, hadis sahih, ya, riwayat Imam Ahmad di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang tidak ditolak doanya. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Makanya kita seyogianya memotivasi dan mendorong para umat Islam, ya, selama kita melaksanakan Ramadan tahun ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah khususnya untuk kebaikan kita, ya, di dunia dan di akhirat, kebaikan umat Islam. Dan lebih khusus lagi, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kita gunakan untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya wabah ya yang sudah menjadi pandemi ini adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita dan dari umat Islam serta dari dunia ini. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, ini doanya tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum, dan doanya orang-orang yang terzalim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberkahan Ramadan yang terakhir yang harus kita gapai adalah Ramadan itu adalah syahrul judi wal ihsan. Ramadan adalah bulan banyak berderma dan berbuat kebaikan. Kenapa? Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin dermawan itu di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu terkenal dengan kedermawannya. Sehingga kalau ada sahabat, Rasulullah itu punya sesuatu, diminta sahabat, maka Rasul itu tidak pernah menolaknya, dikasihkan. Ya, itu banyak terjadi. Ya, sahabat-sahabat itu tahu karakternya Rasulullah, sehingga apa kalau Rasulullah punya diminta. Ya kan gitu. Rasulullah sangat dermawan, dan Rasulullah semakin dermawan lagi di bulan Ramadan. Kapan itu? Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanatin. Sesungguhnya Jibril itu menemui Rasulullah di setiap 1 tahun, yaitu fi Ramadan hatta salikha, ya, di setiap Ramadan hingga Ramadan itu berlalu. Jadi setiap malam Rasulullah itu ditemui oleh malaikat Jibril. Wa ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ketemu Jibril itu beliau adalah apa? Beliau adalah apa? Menyampaikan hafalannya kepada Jibril. Ya, jadi apa? Dalam rangka untuk tadarus Al-Qur'an, yaitu Rasulullah membacakan hafalannya dari Al-Qur'an dicek oleh malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril, beliau itu adalah lebih dermawan dengan kebaikan melebihi dari angin yang berhembus dengan kencang. Kalau kita lihat angin berhembus dengan kencang, maka Rasulullah dalam kebaikan kalau sudah ketemu Jibril, maka beliau lebih semangat lagi, lebih kencang lagi. Nah, ini menunjukkan bukti
Kalau Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, dan Ramadan adalah momentum untuk banyak berderma, banyak untuk melakukan kebaikan. Di antaranya apa? Memberi buka puasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadis sahih, keutamaan dari orang yang memberi buka puasa. Sebagaimana dalam hadis tadi, Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim. Jadi barang siapa yang dia memberi buka orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihim, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa. Anda dalam satu hari bisa memberi buka satu orang, maka Anda dapat pahala puasa satu orang. Ya, bisa 10 orang, Anda dapat 10 orang. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Min ghairi ayang kusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi ini bonus tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin tentang keberkahan dari bulan suci Ramadan yang seyogyanya mari kita sambut ya 2 hari ke depan ya, insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan. Apa yang kita sampaikan tentang keberkahan Ramadan itu hendaknya kita gapai dengan sebaik mungkin agar benar-benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah bahwasanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah itu benar-benar menjadi terwujud atau menjadi diraih oleh setiap muslim. Pribadi muslim yang beriman dan bertakwa ya selalu akan menjadi hasil akhirnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memotivasi kepada para jamaah sekalian, jangan sampai ya kondisi pandemi Covid-19 ini menghalangi kita untuk bisa meraih keberkahan dari bulan suci Ramadan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memotivasi untuk benar-benar bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.